kapan redenominasi rupiah akan diterapkan. Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespon soal redenominasi rupiah saat berada di kantor Kementerian Keuangan pada Jumat 14 November 2025. Menko menegaskan redenominasi merupakan kebijakan Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia tak bisa memastikan kapan redenominasi akan diterapkan. Lebih lanjut, Purbaya juga mengaku tak tahu apa strategi yang akan dijalankan untuk menerapkan redenominasi rupiah tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di diskusi Porkem. Kita langsung Pak Menteri untuk memaparkan sedikit pembukaan sebelum tanya jawab. Ya, silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini. Menyebabkan satu diskusi yang saya sih. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? Ya Pak. Kami nggak absen karena ada kegiatan yang mesti dikerjakan di luar. Ini kita mulai dari apa? Ini ya, Mas. Ini dari itu ya, dari Q&A, dari apa? Lapor Pak ya. Oke, saya buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1. Apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini yang gue diketawain ya. Cukai pokok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya hasilnya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya nggak akan nambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikirkan pajak tambahan. Betul nggak Bu? Anda kan itu, saya melanggar fraksi ini pandangan orang pajak. Ikut arahan Menteri. Kita ikut arahan Menteri Keuangan. Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama, ini pandangan seperti itu. Nggak berubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan diterapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Baik, langsung yang lapor Pak. Ini apa? Ini yang untuk referensi kita aja Pak. Oh, ini referensi ya? Iya. Katanya ini lapor Pak. Yang lapor Pak. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan tadi bahannya ini iya katanya. Udah saya tanya. Nanti saya yang usap Pak. Yang usap ya kalau salah. Usapnya gimana? Ini aja Pak. Itu push down, kalau usap ini. Gampang usapnya. Jadi balik ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah ya. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan. Perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upah
upaya peningkatan kompensasi perpajakan bendahara pemerintah hingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPB Pembenaran, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya yang kita proses ya. Itu bukan pegawai kita, pegawai Pemda ya? Bendahara. Pemda ya. Dari mana? Bangkalan. Siapa? Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Ini ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya, hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya apa, Bu? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang kita miliki. rebrand kan biasa ada ganti nama enggak ya? SP2DK ada PMK-nya, Pak. Kan ada PMK siapa? Kan Menteri Keuangan bikin. SP2DK mau diganti nama, Pak. Enggak, terserah ada. Kalau rebrand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Merebranding pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK itu bukan tagihan, tapi sebuah. Kalau gitu jangan rebranding, sosialisasi. Kalau rebrand kan nama rebrand kan ganti nama ya harusnya ya. Betul. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.